Oke, gagal atau sukses? Pasti sukses ya. Oke. Leader atau kompetitor? Leader. Oke. Karena leader bisa mengendalikan kompetitor. Oke. Sosial media atau buku? Sosial media. Karena menjangkau ke seluruh dunia. Oke. Oke, terima kasih Pak Hendra. Nah, di episode kali ini sedikit beda. Saya, ya sebuah kehormatan juga buat saya bisa menginterview dan diskusi dengan Pak Hendra Buntara Syarifuddin, CEO dari Kenari Jaya Prima. Jadi episode kali ini saya akan banyak mengupas tentang perjalanan karir beliau. Dan mungkin sebelum yang nonton ini saya mau disclaimer dulu bahwa ini bukan konten promosi. Saya benar-benar minta waktu Pak Hendra dan syukurnya saya dapat waktu di siang hari ini, saya ngambil tepat di siang hari ini, ya, menjelang sore, dan silakan kita bisa nikmati obrolan. Semoga menikmati obrolan ini, dan Pak Hendra, selamat datang, terima kasih banyak Terima kasih. waktunya Pak. Terima kasih atas kunjungannya juga. Terima Dan kasih atas banyak Pak. kepercayaan untuk diberikan kepada kami. Ya. Jadi saya tuh, ya waktu itu saya minta izin, jadi saya mungkin cerita ini dulu Pak ya, Ya, oke, jadi saya waktu itu minta izin, boleh nggak ya saya interview, saya pengen, ya kebanyakan memang konten yang kami buat tentang arsitek, gitu, perjalanan arsitek, tapi pikir nggak ada salahnya ya kalau ngobrol tentang perjalanan yang mendukung bangunan gitu kan. Betul. Dan itu juga akan menarik karena banyak yang mungkin orang juga bisa belajar dari Pak Hendra kan. Iya. Oke. Senang bisa berbagi saya. Iya. Ya. Pak Hendra, saya tuh tahu Kenari Jaya ya cukup lama sih Pak, mungkin hampir 20 tahun, ya sekitar 20, mungkin lebih dari 10 tahun lah, 10 Wah, tahun. keren. Cuma saya tuh selalu bertanya-tanya, Kenari Jaya kan diawali dari sebuah kios ya, Betul. 3x3, Dua setengah. 2,5. Di pasar Kenari, Kenari, Salemba. Salemba. Keramat Raya gitu. Iya, nah Iya. Pak, itu gimana caranya dari kios jadi perusahaan besar? Ya memerlukan satu perjuangan yang ulet ya. Jadi pertama kalau kita kembali kalau cerita dari awal kronologis Kenari Jaya awal ya, yaitu kiosnya 2,5 kali 2,5. Saya suka bercanda sama teman-teman saya waktu itu di Pasar Kenari. Ya, ini kiosnya kalau main bulu tangkis masih bisa nih, karena saking kosongnya. Oke. Tapi saya punya prinsip, masa iya sih nggak berubah nih kehidupan saya gitu loh. Orang lain bisa kok, saya nggak bisa gitu loh. Nah, disinilah yang memicu saya jadi bawah alam sadar saya ini harus bergerak ya, saya ini harus maju gitu loh. Tapi gimana caranya saya mau maju gitu loh? Karena jalannya kan belum ketemu gitu loh jalannya. Itu waktu Kenari Jaya kan jual barang-barang ya, di kios Pasar Kenari gitu, jual bahan-bahan bangunan yang kasar. Nah, dari kios yang ada itu, kenapa saya bisa alih menjadi kunci seperti sekarang ini? Saya itu kedatangan seorang salesman, ya kunci yang mahal itu waktu. Ya mungkin kalau sekarang orang-orang pada tahu, itu orang masih asli dari Italia, ya mereknya Gel, ya. Saya mengatakan secara jujur terang-terangan bahwa saya ini nggak sanggup beli, ya dengan harga paling murah itu waktu dia jual 8.500. Tahun berapa Sedangkan itu Pak? Maaf. itu waktu 1968, 67 apa 68. Berarti kalau dikonversi sekarang mungkin sekitar 850.000 ya Pak? Ya kira-kira. Ya sedangkan yang paling murah itu harga pasaran sekitar kunci yang cap kuda-kuda terbang, China punya itu sekitar 3.500. Jauh 5.000 selisihnya. Pak, saya bilang yang 3.500 saya nggak jual, paling suruh jual barang Bapak gitu loh. Ya, ya udah saya bilang saya anjurkan, deh tawaran sebelah toko saya ada jual kunci, lumayan deh jual kunci laku, ya coba aja tawarkan aja lah. Nah, ternyata ditolak karena sifat-sifat yang ya merasa orang itu ya mungkin merasa saya nggak butuh deh, lo barang mahal, gue jual barang gue aja deh. Ya, nah ini sifat ini saya terus pelajari ya.
Emang dari sekolah juga saya udah pelajari cara-cara gaya-gaya gini ya. Dari kecil memang ya saya berterima kasih yang kuasa lah. Saya mempunyai talenta yang dari kecil ya, dari SD, SMP, ya mempunyai talenta berani bergaul, berani bertanya, dan mau berubah gitu. Ya. Nah, sekarang Pak kalau ditolak udah aja ke daerah kota. Kan ini orang nggak ngerti, dia nggak tahu daerah mana bangun. Saya aja bilang udah lu ke daerah kota aja. Daerah kota ada jual nih begini nih. Ditolak juga. Saya udah ke Jatinegara sebenarnya, Jatinegara. Datang lagi gitu. Kalau datang saya dengan secangkir teh, ngobrol. Waduh, saya bilang ini ditolak-tolakin gimana ya? Ya saya bilang barangnya mahal ya. Saya bilang, nama Pak Sonhan. Pak Sonhan kan jual barang mahal. Pasaran 3.500. Pak Sonhan jual 8.500 paling murah. Gimana orang berani beli? Dia diam ngobrol sama saya, dia lihat toko saya, ya kan kios saya kan kosong. Nah dia bilang, gimana kalau saya konsinyasi? Konsinyasi itu artinya apa? Saya bilang, saya kan nggak ngerti tuh konsinyasi itu ya. Ya jujur karena saya sekolah kan SMP 3 nggak tamat ya. Saya bisa ada hari ini karena saya banyak ikut di LPPM lah. LPPM, IMI sama Prasetya Mulia. Terus laku bayar. Nggak laku nggak bayar. Oh kalau laku bayar nggak laku bayar, ya boleh lah. Atur aja sendiri tuh lemari saya. Mau diapain terserah lah saya bilang. Nganggur juga. Iya pasrah saya bilang. Daripada gini loh, ini kesempatan nggak bakal hilang 2 kali. Iya betul. Saya punya prinsip, ya toh nggak ada ruginya buat saya. Iya. Saya nolak, toh lemari saya tetap kosong. Iya, betul. Ya, kalau dia isi kan siapa tahu kita bisa berubah gitu loh. Peluang tidak ada yang tahu ya, betul. Hokinya nggak ada yang tahu. Betul. Hari esok kan kita nggak ada yang tahu kan. Ya, Pak, kosongan atur aja terserah deh mau gimana. Tuh kan lemari saya kosong ini kan. Kalau perlu yang ini kayak geser-geser aja kayak cacat lah. Saya bilang terserah. Ya udah saya aturin ya. Nah, dari harga itu saya dapat diskon 15%. Itu komisi lah istilahnya. Kalau dia itu biaya itu waktu sebutnya diskon nih. Ya kalau kita bilang sekarang komisi lah. Nah beruntungnya saya saat itu adalah satu, Bapak Gubernur almarhum Ali Sadikin mulai membangun kota Jakarta. Betul. Sudirman Tamrin dulunya kota perkampungan tua. Betul. Rumah-rumah kuno, kalau lihat di Google ada. Ya rumah-rumah yang 1 lantai yang bangun. Ya. Terus Gajah Mada juga, semua rumah kuno semua lah zaman itu. Nah, Pak Ali Sadikin itu bangun. Sudirman harus lebar sekian meter mundur. Gajah Mada yang Muruk harus lebar sekian meter mundur. Nah, tapi yang saya salut, saya ingat sama Pak almarhum dari Bapak Ali Sadikin, yang mundur minimal harus bangun 4 lantai. Dan silakan tanpa perlu proses izin. Tanpa proses izin. Iya. Tapi dia pintar. Dia nggak ganti. Iya sih. Nggak ada ganti rugi. Ya ganti take in use-nya itulah. Anda silakan bongkar, mundur 4 lantai, bangun mau sepuas Anda minimal 4 lantai. Mau bangun lebih silakan. Tidak perlu pakai izin. Tapi saya nggak ganti juga. Itu waktu saya masih anak muda, saya bilang, juga ya Pak ya. Pinter juga ya bapak kita pinter juga, nggak keluar duit. Ya tapi orang akhirnya belum kan mundur kan. Iya. Tapi itu butuh waktu itu Jakarta kan. Butuh Pak. Iya. Kalau nggak ada itu nggak Jakarta sekarang. Nggak ada Sudirman Tamrin sekarang. Betul. Nah yang punya tanah tuh teman-teman saya, ya sekarang udah generasi anak dan cucu ya. Waduh, aku kakek gue. Sayang tanah gue 3.000, 5.000 gue jual tuh waktu. Kalau gue tahu begini gue nggak jual. Ya udah, saya bilang itu namanya bukan rezeki. Nah dari situ akhirnya saya dapat konsinyasi itu, ya penjualan prosesnya begini. Aku saya bayar. Nah itu waktu saya emang nggak ada motor sama sekali ya. Saya itu kalau cerita sendiri karena saya bisa ketawa juga loh. Kok bisa punya kepikiran begitu? Saya charter beca ya saya charter 1 hari mau kata buat ngambil barang ke Cikini, kebetulan kantornya ke Cikini, terus kirim barang ke rumah customer, ya ngantar sendiri. Tukang beca kirim. Terus terima duit dari penagihannya, setor lagi. Jadi tukang beca terima duit Pak? Iya. Baru kasih ke Pak Hendra gitu. Kirim nih, rumah belian nih acara ini. Ini notanya gitu. Kamu ambil nih saya kemungkinan.
ya peruntungan saya lah itu Pak Ali Sadikin membangun Jakarta, ya terus juga beberapa daerah Blok G, Balai Kota, ya terus gedung-gedung kayak Ancol kan mulai dibangun kan, Betul. belakang lagi gelanggang gelanggang olahraga gor kan gor. Ya. Setiap wilayah kan ada gor-gor ya Betul. kan. Nah itu semua kuncinya ya kunci yang terbaik saat itu ya hanya kunci ini. Awalnya dari situ ya Pak ya? Iya, dari situlah kunci jail. Nah, sistem dari perusahaan ini adalah beli di tempat mereka, nggak ada diskon 1 sen juga. Walaupun mau beli berapa banyak. Dari mereka nggak ada diskon? Ya, tapi kalau mau beli banyak, mau beli diskon, beli di Kenarjaya. Dapat Oke. diskon gitu loh. Ya. Fair ya buat ya. Ya, dari situ saya dapat banyak kenal relasi, juga dapat komisi, lumayan. Kasih dia customer itu 5 sampai 10%. Nah, selisihnya kita ada cuan lah di situ cuan. Ke satu toko dah saya bilang, mesti beli lengkap biskuit apa saya beliin kasih ke mereka. Biasanya kan Gunung Sari tuh Pak kalau deket-deket Senin. Oh itu ya Gunung Sari Golden namanya ya. Betul. Ya pernah ke sana juga. Beli apa? Nah minggu lalu beli apa? Minggu ini beli apa lagi? Ingetin gitu kita. Aduh, supaya mereka nggak bosan dikasihnya. Senang mereka dikasih walaupun hanya 100-200 ribu ya. Maksimal 300 ribu kalau kita kasih. Itu gede Pak di era itu Pak. Iya, lumayan banyak. Cuma buat kita juga happy gitu. Kan kita untungnya 1 juta misalkan. Bagi dia 300 ribu ya oke lah gitu. Tapi dari situ untung berlipat-lipat saya dapat lagi loh. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima ya Pak. Iya betul. Itu kan itu dari segi agama kan. Iya. Dari waktu semua agama sama. Iya betul. Tapi saya itu waktu juga belum belajar mengenai agama. Tapi ternyata dalam praktek itu memang terjadi. Karena seringnya saya satu hari bisa 3-4 kali bolak-balik bayar, ngambil barang, ambil barang. Kadang-kadang terakhir sore ambil barang, pagi saya ambil bayar. Karena ini komitmen loh. Laku bayar. Nah, terjadilah saya dimonitor, ternyata tanpa sadar saya dimonitor oleh ownernya. Nah, saya dipanggil sama ownernya, dia selidikin saya namanya siapa sih namanya. Nah, dikasih tahu sama bagian reseksi. Oh, ini nama sini. Datang suruh ketemu saya. Masukkan ke rumah saya. Saya mikir saya salah apa? Itu waktu kita anak muda ya. Gue utang, gue bayar. Kok gue dipanggil? Gue salah apa ya? Ternyata apa yang saya dapat di perkiraan di luar dugaan saya, bahwa saya ditanya, saya ini monitor kamu sehari bisa 3 kali, 4 kali, kadang 5-6 kali. Mau lihat nggak dari CCTV saya? Enggak, saya bilang. Memang saya tahu saya bilang bisa 5-6 kali saya bilang mampir sini. Karena pagi saya mampir sini. Ya kenapa dia bilang? Ya saya bilang kan aku harus bayar. Kalau yang sore punya, karena saya jualnya sore, saya mau ke Miri kan udah tutup ke kantor. Pagi-pagi saya sebelum buka toko saya setor dulu duitnya. Oh. Terus ya tanya lah, gini, lo ada dagang yang lain nggak? Ya saya bilang enggak, saya nggak ada dagang yang lain. Karena ini pun udah beruntung, saya dapat rezeki, bahwa dapat selisih ini saya bisa hidup. Biasa saya makan utang seminggu nggak, bayar mingguan, itu pun hutang. Gasbon. Ada duit bayar, nggak duit bayar. Kadang bisa 2 minggu, 3 minggu baru bayar. Gitu loh. Nah, sekarang saya udah nggak utang. Saya bilang, Pak Bung, ini lu mau dagang yang lain nggak? Ya saya kalau ada duit saya mau saya dagang, tapi saya nggak punya duit. Saya bilang, ya ini aja lah. Saya bilang cukup lah buat saya hidup lah. Ya udah gini, saya kasih utang lu sebulan. Tapi lo on time ya bayarnya. Waduh. Lo mau nggak dikasih utang sebulan? Ya mau lah kalau utang sebulan. Saya bisa beli barang lain, saya bilang. Iya betul. Ya. Stoknya bisa lebih banyak. Ya. Betul. Udah dikasih utang sebulan. Nah dari situ saya keliling-keliling ke Sudirman Tamrin. Beli cash dari duit ini kan. Nah berjalannya waktu toko-toko itu cuma, lu kenapa sih mesti barang dikit-dikit? Ya saya bilang, ya itu kejujuran tuh loh Pak. Saya nggak ada duit, saya bilang. Ini nggak duit lumayan lah, saya dapat barang dari konsinyasi, nanti dikasih utang sebulan, ya saya bisa beli barang ke sini cash. Ya tapi lu kan sehari bisa 2 kali, 3 kali mandi ngapain sih? Ya itu waktu untung ya nggak ya jalannya yang di atas lah, nggak separah ini ada jalanan. Saya bisa bolak-balik cepet lah naik motor.
Ya akhirnya, ya udah utang aja sebulan lah. Nah, satu kasih utang sebulan, sini utang, kita penjualan cash kan. Jadi duit nganggur, kakak saya yang almarhum Pak Husin diajak temannya ke Singapura untuk memperluas, melengkapi lagi barang-barang kita. Ya, disitulah akhirnya kita jadi fokus kepada pelengkapan pintu dan jendela, kunci-kunci apa semuanya. Ya, ya. Ya, nah dari Singapura juga sama juga. Akhirnya jadi hal seperti sama lah. Karena kita belinya dikit-dikit, udah lu ambil sekalian lah. Udah Banyak percaya. kan, ya gitu lah. Mungkin kalau yang Pak Hendra coba bagikan mungkin mindset yang perlu dipegang itu yaitu tadi ya Pak, keyakinan, terus kemudian harus jujur. Enggak, pertama itu adalah Pertama networking ya. networking dulu ya Pak ya, networking. Networking. Karena dari saya lihat nih dari networking ini kenapa? Ya dari satu teman ke satu teman ke satu teman mereferensikan saya, Iya. dalamnya mereferensikan kinerja ya, itu ternyata berpengaruh kuat. Dan teman-teman itu yang misalkan dengan brand gitu ya. Iya. Wah, kalau si Pak Hendra yang ngambil mah udah deh, lu percaya. Kalau sampai dia nggak bayar, gue yang bayar. Iya. Nah itu jaminan lisan itu luar biasa kuatnya. Betul, betul. Saya kadang berpikir sampai detik ini, belum terjadi ya. Kalau misalkan saya nggak bayar, belum tentu si brand juga mau bayarin gitu loh. Iya. Tapi karena dia saking percaya sama saya, ini direferensikan ke teman-temannya. Nah, referensi teman-teman satu ke satu berantai gitu. Jadi berantai saya bilang, oh ini berarti komunitas, satu komunitas yang disebut networking atau disebut kolaborasi sekarang, ya ini sangat penting saya bilang. Yang menarik adalah tadi kalau cerita tadi 8.500, berarti kan itu paling mahal. Ya. Tapi sampai hari ini Kenarja disebut sebagai raja kunci. Ya. Pak Hendra punya tanggapan apa Pak? Ya. Senang disebut seperti itu atau merasa tersinggung atau merasa berlebihan atau? Enggak, saya sih happy aja. Happy. Tapi menyebut yang itu kan bukan dari saya kan. Orang dari customer yang menyebut raja kunci. Kenapa mereka menyebut raja kunci? Waktu itu ya sampai tahun era 2000 lah. Kenari Jaya adalah ke pusat kunci terlengkap. Iya, betul. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, era 2000 udah mulai masuk barang-barang China gitu. Dan juga mulai banyak pesaing-pesaing yang merasa, oh jual kunci enak juga nih. Ya, memang jual kunci kelihatannya enak, dilihat dari luar enak ya. Ya, selalu lihat kata peribahasa kali kata, rumput tetangga lebih hijau lah. Nah, tapi mereka kan nggak tahu inti kesulitan di dalamnya apa gitu. Ya, karena lihat Kenarja bisa besar, hanya karena jual kunci doang. Ya banyaklah sekarang timbul para pesaing-pesaing kita, ya yang selalu mengikuti jejak-jejak kita nih. Ya saya bersyukur aja, saya bersyukur dan bergembira lah dalam hal ini bahwa ternyata mereka ini jadi follower kita. Kita selalu jadi leader, jadi pengembangan kunci baru, ya selalu yang kita start. Dan kita udah percaya diri kalau kita masukin barang baru dalam tipe ini, semua ngikutin. Kita siap 6 bulan akan ada diikutin importer lain masuk. Karena saya tahu kan bisa aja dia belikan di toko kita kan. Betul. Ya, terus dibawa ke China, di copy. Betul. Nah, itu kita udah siap. Kita siap. Karena saya selalu kasih tahu tim saya, kita jangan berdoa atau jangan sumpah itu para kompetitor collapse. Jangan, sama itu doa yang tidak bagus ya. Iya, setuju. Ya, kita doakan mereka supaya maju juga. Cuman karena di dalam perusahaan mereka tuh banyak karyawan-karyawan mereka yang hidup, yang mereka juga menghidupi beberapa karyawan, termasuk keluarga-keluarganya. Kalau mereka bisa maju, ya kita harus ikut bahagia. Mereka bisa niru kita, mereka maju, kita harus ikut bahagia loh. Tetapi jangan lupa, saya bilang, mereka maju, kita harus 10 langkah di depan mereka. Itu yang saya lagi coba bikin, udah lama ya, udah sekian tahun, mindset ini saya tanamkan ya, bahwa kita harus 10 langkah di depan para pesaing kita. Karena pertandingan kalau nggak ada lawan, nggak ada pertandingan, nggak seru, betul. Dan nggak ada menang kalah, nggak ada juara 1, 2, 3 gitu. Nggak ada yang jadi tujuannya gitu kan Pak. Ya kalau sekarang kan, ya
belahan ini udah baru berapa tahun ini udah mulai pada dulu kan pesaing-pesaing kita kan harganya banting-bantingan Betul, kan. betul. Kalau saya kan prinsipnya gitu, lah saya jualan kan mau cari untung kan, saya bukan mau cari rugi gitu. Mm. Kalau saya mau cari rugi, ya udah aja saya tutup perusahaan ini ke Jaya, saya buka badan sosial aja. Iya, Nah, betul. saya dagang mau cari untung kok, saya nggak mau rugi. Ya terserah lu orang mau banting-bantingan. Hmm. Ternyata mereka banting-bantingan. Hmm. Contoh dengan barang yang supply itu beda. Hmm. Ya beda spek lah, beda Merusak kualitas sendiri lah. ya, Pak. Ya. Hmm. Tapi tim saya bilang, Pak kita ikutin dong Pak Hendra, kalau nggak kita nggak bisa jualan. Nggak, saya bilang. Saya lebih baik kehilangan order daripada saya kehilangan nama. Iya, setuju. Ya. Suruh saya ikut-ikutan memalsukan kualitas, enggak saya bilang. Bukan karakter budaya perusahaan kita. Kita kalau udah customer bilang mau A ya A, jangan lu kasih amin 3, amin 2, ya amin atau ya amin berapa gitu loh. Atau amin gitu. Amin. Ya. Iya. Ya itu loh. Iya. Akhirnya ternyata apa? Ya mereka happy juga teman-teman tim saya sekarang. Iya. Yang beli barang para kompetitor Iya. kita, second marketnya balik ke kita. Iya. Masih ingat nggak Pak penjualan terbesar di era awal-awal dulu? Karena ya kalau era modern mungkin sudah berubah menjadi corporate, beda cerita ya Pak ya. Cuma ketika dulu ngebangun dia masih awal-awal 60, 70, 80 gitu kan berat-beratnya itu Pak gitu. Dalam sebulan gitu bisa mencapai berapa Pak? Estimasi? Wah, kalau itu sih lumayan besar ya, karena hampir semua proyek di Indonesia ya, apalagi DKI ya, waktu zaman Pak Ali Sadikin membangun, awal, ya, betul. Itu nggak lewat dari Kenarijaya lah. Oke. Jadi gelanggang olahraga lah, gedung balai kota lah, ruang-ruang pertemuan, terus bangun-bangun hotel juga. Wah, itu nggak lewat dari konco-konco Kenarijaya lah. Nah, dari situlah ya rezeki saya mengalir. Jadi saya juga banyak kenal arsitek, banyak kenal kontraktor juga, developer gitu loh. Akhirnya jadi lebih meluas. Lebih meluas. Iya. Dan yang sangat membantu saya tadi agak lupa saya cerita adalah bantuan seorang Pak Haji. Oh ya, saya baca itu salah satu artikel atau salah satu interview Bapak ya. Itu luar biasa tuh Pak Haji. Itu siapa sebenarnya Pak? Sebenarnya cuma relasi doang. Oke. Tapi karena saya kirim barang ke rumah dia pakai beca, terus karena tukang beca nagih juga ke rumah dia, karena dekat dari Pasar Kerang ke rumah dia dekat sama Kramat Sentiong. Oh, Kramat Sentiong ya. Ya, ya saya nagih tuh Pak Haji kan dulu kan nggak ada telepon, nggak ada pager juga, pakai telepon. Sian, lu suruh orang nagih dah. Ya, saya kan nggak ada karyawan. Tukang sini, tukang becanya saya tagih, lupa saya nama tukang beca itu. Ya sekarang mungkin udah maklum kan lebih tua dari saya ya. Nagih sama Pak Haji. Bang, bonnya, dia naik beca lagi. Bayangin Pak, zaman dulu, kalau tukang beca kabur saya iya loh, amsyong. Ya itu aku nagih 3 juta, 4 juta. Iya, udah gede banget itu. Tapi ya itu trust ya, dia juga menjaga trust itu ya. Dia juga mungkin tukang beca kesian sama saya ya. Jadi dia itu kan konsumen Bapak dulu, Pak Haji nih konsumen. Oke. Semacam kontraktor lah mungkin kalau sekarang gitu ya. Enggak, dia bukan kontraktor. Oh, bukan. Dia jual beli rumah. Dia bangun rumah, finishing. Developer lah kalau sekarang ya, Pak. Ya, perorangan lah. Kalau dulu kan nggak ada istilah developer ya, Pak. Developer perorangan lah. Bangun rumah tua atau rumah itu dia renovasi, dia jual, jadi jual. Gitu. Nah dari dia sore-sore sekali pernah lagi. Nah singkat cerita jadi dapat motor. Ken, lu kenapa sih lagi pakai datang gini, pakai becak lah? Emang lu nggak ada motor? Nggak ada, saya bilang. Saya nggak ada duit, saya bilang Pak. Gitu loh. Ya itu tuh di garasi gua ada motor tuh, Vespa Kongo itu atau. Itu mahal loh Pak dulu. Enggak, murah. Kan bekas dari Kongo. Iya, pasukan Kongo. Zaman Pak Karno. Betul, yang pasukan TNI, kita TNI dikirim ke Kongo, pembebasan Kongo. Terus tentara TNI itu pulang pada bawa Vespa Kongo tuh. Iya, yang turunnya pakai Hercules. Betul. Itu terakhir saya dekat komunitas Vespa. Sekarang istimewa Pak. 500 juta. Iya. Yang baru aja cuma 100 juta lebih. Oke. Kita batasin situ aja Pak. Nanti bahas Vespa Kongo berbeda nanti. Oke, lanjut Pak. Jadi pakai Vespa Kongo. Dapat rongsokan. Lu mau ambil tuh? Pasar rumput, barang pasar rumput Pak? Enggak. Di rumah dia. Oh, rumah dia, Di garasinya.
Nah, terus kebetulan kakak ipar saya kan bengkel motor. Ya saya tanya kalau motor kondisi gini bisa betulnya bisa, dia bilang lu bawa deh. Nah besokannya saya sewa pickup karena saya ya motor nggak ada apalagi mobil, sewa pickup, saya ke rumah Pak Haji ke Sentiong. Pak Haji motor saya ambil ya. Ya udah tuh suratnya udah siapin, bawa dah. Baik banget ya. Iya. Dia udah siapin satu map. Bawa nih suratnya. Lu tag kan konstansi belangko apa. Nah, ini kejujuran sekali, kejujuran penting. Iya, betul. Setelah selesai ini motornya, saya balik lagi ke Pak Haji. Pak Haji, ini motor jadi nih. Keren kan Pak Haji? Wah, bagus ya. Nah, Pak Haji kalau harga ini udah jadi, harganya 125.000, saya bilang. Iya, tahun 70. Ya, tahun 70 atau 71 deh. Iya. Nah, ini uangnya Pak Haji. Tahun 70. Marah dia. Wah, dulu udah kaya ya sekarang ya. Kan saya udah kasih kamu. Siapa yang suruh bayar? Enggak Pak Haji, ini kan supaya saya pakainya enak. Saya bilang, bayar aja deh Pak Haji. Nggak usah. Lu buat dagang aja. Oh. Saya kalau cerita ini, saya kadang sampai sekarang masih merinding. Iya. Betapa antara Chinese, non-Chinese itu bisa bersatu. Iya. Bisa mendukung support kita ya. Iya. Ya sekarang juga masih ada, nggak semuanya. Begitu. Ya. Itu pas saya nggak kenal, teman juga bukan. Cuma relasi aja. Nah, ya udah saya lagi debat-debat ya, lagi susi gitu, si ibunya keluar. Kenapa Pak? Ini nih, si Acen, dia panggil nama saya, si Acen nih, udah kaya dia. Ini motor kan saya udah kasih, dia mau bayar tuh. Nah, dia sampai tunjuk uangnya. Belagu banget gitu. Belagu banget gitu. Haji Betawi kan gitu. Iya, gitulah kira-kira. Belagu banget loh. Terus si ibunya kan, ya udah Cen bayar, kasih aja dah. Buat modal kamu usaha, biar kamu maju usahanya. Itulah pengorbanan dia tuh. Saya nggak Bu, janganlah Bu. Saya nggak enak kalau terima begini aja. Ya, saya ngomongin Bapak lagi, Pak udah Pak, si Acen nggak mau terima, Bapak nggak mau dibayar, ini gimana? Buat saya aja kata ibunya. Nggak sih udah. Saya bercanda. Ya udah gini lah, mana uang lo? Ini ya, diambil. Dia hitung. Ya udah, 125.000 ya. Berarti motornya lunas, lu udah bayar ya? Iya Pak, terima kasih udah lunas, saya bilang. Jadi saya senang Pak pakainya, ya saya nggak ada utang. Saya nggak ada utang Bu, saya terima kasih nih Pak, saya lunas. Dihitung lagi duitnya. Nih, sekarang buat lu, nih 75.000. Lu dagang, mau dagang. Lu mau terima nggak? Begitu, lu mau itu kata-kata ini saya ingat. Lu mau terima nggak? Saya tuh, saya nggak terima. Bagaimana perasaan orang tua itu waktu ya. Saya kan masih muda, masih 20-an. Dia udah bangsa mau 50 lebih. Gimana perasaannya? Saya agak bingung juga. Nah udah saya terima aja dah. Nah mati saya. Ya udah Pak saya terima. Nah gitu dong, terima. Lu mau dagang. Lu udah maju jangan lupa sama kita orang. Iya Pak. Enggak tahu enggak, saya nggak tahu rumah itu kebongkar Pak. Keramat Sentiong dijadiin jalanan. Ya, Keramat Sentiong itu dijadiin. Jadi saya nggak tahu pindah kemana sampai detik saya nggak tahu. Kalau saya tahu nih sampai detik ini saya tahu nih ada keluarganya. Misalkan beliau jadi almarhum dimanapun kuburannya, saya akan nyekar. Ya berkat salah satu dialah kontribusi ada bangun Kenarja ini. Ya. Ya walaupun ya kerja banyak proses orang, lainnya betul ya. Pak. Ya. Tapi dia kontribusi mendorong kita maju. Gitu. Jadi ada Vespa Kongo. Saya 500 juta Vespa Kongo. Udah Pak, situ aja Pak. Stop. Nah, udah nggak bakal ada Vespa Kongo, nggak tahu di mana. Tapi masih ada sekarang Vespa Kongo itu. Udah nggak ada lagi. Itu juga saya jual. Kalau saya tahu bisa harga sekarang, gila makanya kayak teman saya tadi yang punya tanah di Sudirman, dia nggak jual lah tanahnya. Oke. Saya bicara sekarang gitu kan udah 58 tahun. Betul. Nah, masih ada Pak keinginan atau yang pengen dicapai gitu mungkin? Oh ada, jelas ada. Atau mungkin ya mungkin untuk Kenari Jaya dan mungkin dari Pak Hendra sendiri tentu saja gitu. Saya sih tentunya berharap Kenari Jaya ini bisa terus berkembang ya. Berkembang ya mudah-mudahan bisa terus berkembang membuka cabang lagi di seluruh kota besar di Indonesia. Ya kalau idealnya sih bisa sampai 20 ya, atau 24 gitu ya. Tapi ini bertahap lah. Ini kan baru mimpi ya.
Mimpi itu jangan mimpi di malam hari. Mimpi ini kita lebih baik mimpi siang hari lah, itu istilah saya. Betul. Mimpi siang hari itu harus kita kerjakan, Iya. harus kita bisa realisasikan. Ya mimpi saya ya 20 sampai 24 mimpi saya. 20 sampai 24. Ya. Tapi di samping itu kita juga harus publikasi. Hmm. Karena untuk perlengkapan pintu ini kita perlu kerjasama dengan, sekarang ini kan China udah maju. Iya. Kita harus kerjasama dengan China supaya untuk aksesoris yang bisa kita bikin di lokal, kenapa kita nggak bikin di lokal gitu? Karena saya sering ditanya pada saat pameran, terutama kalau ada menteri-menteri yang datang, ini mana yang lokal punya? Agak sulit saya jawabnya. Ya, saya bilang Pak, ini ya kita cuma assembling aja Pak. Karena kalau barang-barang ini kalau kita bikin di lokal, harga pasarnya nggak sesuai. Iya. Mahal, Ya, ongkos bikinnya mahal. Contoh lah kayak finishing ini kan mahal nih. Iya, betul. Lebih mahal kan. Sedangkan daya serap pasarnya kan tidak sebanding lurus. Iya. Sebanding lurus Pak ya. Ini kalau kayak finishing ini kan harga mesinnya semua otomatis kan. Iya. Robot lah istilahnya. Kalau kita mau bikin kan juga mahal. Betul. Nah, tapi kalau engsel pintu, grande, ya aksesorisnya lah, itu kita bisa. Dan bahan baku kita juga udah ada. Bahan baku kita ada. Nah, itu saya lagi pikirin bagaimana kita menyerap SDM yang ada gitu. Walaupun kita akui nggak gampang-gampang lah bikin pabrik Pak. Karena SDM kita kasih kerjaan, tetapi ya dalam pelaksananya ya saya dari beberapa publikasi kan, udah jangan buka pabrik lah. Capek hati dia bilang. Seminggu mesti kelar 100. Ini itu. Problemnya ada aja lah, itu. Apalagi kalau dia udah dapat upahnya, upah borongan ya. Dia pulang kampung. Nanti janji 3 hari, 3 minggu lu baru balik. Mati kan kita punya produksi, dia bilang. Udah lu kalau IOF-nya lebih aman lah, dia bilang gitu. Tapi saya bilang kan budaya ini harus diajarin kan. Supaya mereka maju lah. Kenapa sih kita punya orang janganlah. Kalau janji pulang 3 hari ya pulang 3 hari lah. Kalau lu mau pulang kampung 3 minggu udah sebagai owner aja, daganglah di kampung gitu loh. Gitu loh. Saya kan sama tim saya bilang, lu kalau mau begini lu dagang di kampung. Udah lu nggak usah bolak-balik Jakarta. Gua kasih barang malah nih gitu. Iya, saya lu jualin barang-barang saya deh. Yang barang bekas biaya dari kampung ya, kayak Belesa, Solid apa ya, yang dari kampung. Saya lu jual ya. Jangan lagi lu buka kios. Aduh Pak, nggak laku Pak gitu. Ya iyalah, saya bilang mentalnya, saya bilang dalam hati ya, tapi saya tidak merendahkan mereka ya. Coba dalam hati, aduh mentalnya lu belum coba aja udah bilang nggak laku. Coba dulu lah. Sampai saya nggak bilang bagaimana, lu coba dulu, lu benar apa main nggak laku aja. Jadi dalam hati saya mental ini, mental pengusahanya itu, mental entrepreneurnya nggak ada. Iya betul. Mereka itu nggak berani lah. Tapi kalau kita dorong terus, coba. Kedua juga saya berpikir kalau perusahaannya semakin maju, semakin saya bisa menghidupi semakin banyak karyawan. Ya, bayangannya Pak, sekarang ini kalau karyawan di Kenarjaya itu sekitar 1.300-an. Oke. Ya, saya kadang-kadang kasih mereka pengertian. Coba, lu orang jangan anggap kita ini kerja untuk kita semua. Coba kamu hitung, sekarang dari 1.300. Kalau kita asumsi 60% yang menikah. Jadi sekitar 700-an kan. Mau bergantung. Ya, 700 tambah 1. Jadi udah 1.400. Dari 700 pasang itu kita asumsi anak kedua-dua aja. Ya, tambah lagi 1.400 lagi. Saya bayangin 2.800 orang yang hidup dari kita. Nah, kalau kita kerja nggak benar, ini kasihan yang 2.800 orang. Mau dikemanain saya bilang. Kalau urusan kita diserobot kompetitor, dijatuhin kompetitor, tenang aja, saya bilang tenang. Strateginya gitu ya. Tenang aja, saya bilang apapun yang mereka ngomong, terima sebagai masukan, tapi jangan ambil di hati. Malah dengan mereka ngomong macam-macam, kita bikin strategi baru. Saya pesan satu,
Jangan sekali-sekali menjelekkan barang kompetitor. Paling anti budaya Kendari Jaya adalah menjelekkan barang kompetitor. Terserah kompetitor mau jelekin barang-barang kita gimana, terserah. Tapi kita nggak boleh menjelekkan barang kompetitor. Nah, ini kan sudah pakai barang ini. Ya Bu, ini barang bagus ya? Bagus Bu. Oke juga kualitasnya. Gitu aja lo ngomong. Tapi ngomong. Tapi, kata ngomong tapinya, ada tapinya. Tapi Bu, kalau Ibu pakai yang ini bisa master key, ada garansi, lifetime guarantee, ya, ada barangnya begini, kualitas kita. Lu jelasin, lu jangan langsung kontra. Bilang, ini jelek Bu barangnya. Malah kita nggak dipercaya. Malah nggak menaruh respect, Pak. Iya, Nggak ini menaruh kenapa? perhatian. Ini semua karena pengalaman pribadi saya. Iya. Waktu dulu kan saya merangkap sales juga kan, keliling pakai motor, Kongo tadi. Kongo tadi itu loh, ke proyek-proyek di Kuningan Iya, lah, iya. Jalan Kuningan. Iya. Nah, saya ketemu salah satu arsitek kan, nawarin itu waktu. Masih ingat namanya, Pak? Hah? Masih ingat namanya? Kan ingat? Siapa, Pak? Itu dia ngajarin saya banget tuh, Insinyur Sindu Hadi Prana. Oh, Pak Sindu. Nah, Ya, ya. Pak Sindu, Ya. tahu kenal? Ya, saya tahu, Pak, Nah, itu. Pak Sindu Hadi Prana. Semua tahu lah rata-rata. Ya cukup ada nama dia. Iya. Nah, itu waktu saya menawarkan Tachikawa Vertical Blind. Tachikawa Vertical Blind ke beliau itu waktu untuk proyek kalau nggak salah proyek Kartini Mulyadi. Kompetitor saya kan Tachikawa itu dipanggil ada 3 cuman. Saya kebetulan nomor 3 dipanggilnya. 1, 2 udah masuk, saya ketiga. Nah, ketiga saya dipanggil. Nah, coba barang lu gimana jelasin? Nah, bandingan dengan barang ini mana nomor 1 dulu dikasih tahu. Coba jelasin saya. Ini nomor 1 gimana, 2 gimana, barang lu gimana? Saya jelasin. Ini kelemahannya. Ini Pak, barang ini ada kelemahannya ini Pak. Tapi kekuatannya ini. Ya, setiap barang ini ada kelemahan kekuatannya dah. Ya. Pasti. Nah, barang lu gimana? Saya juga sama jawabnya. Pak, barang saya kekuatannya ini Pak. Tapi kelemahan ini nih Pak. Nah, kan kembali lagi kalau Tachikawa kan itu mengenai warna kan. Betul. Tapi Pak ini kan selera Pak, selera warna ya. Ya kalau saya kan ada kelebihannya bahwa saya ada garansi Pak, ada garansi servis. Kalau Bapak nanti ada kerusakan apa gimana, ya bisa panggil kami gitu loh. Tapi menurut lu Chen, kalau lu sebagai saya pilih yang mana? Waktu pertanyaan sulit tuh, Pak. Iya saya bilang, waduh Pak ini sulit Pak saya jawabnya. Ini tergantung selera warna sih Pak ya. Kalau saya sebagai penjual saya terus Bapak, ya kalau saya nih Pak sebagai penjual, saya pilih barang saya Pak. Tapi kalau sebagai Pak Sindu, selera Bapak lah Pak. Bapak senangnya warna yang mana gitu loh. Kalau kualitas, ya nggak beda-beda lah Pak. Selalu ada plus minus dari 3 macam ini. Nah udah, ya, udah pilih barang lo aja. Dia langsung pakai saya. Saya kaget tuh. Padahal harga saya lebih mahal. Panggil sekretaris saya, bikin PO pakai merek ini, Tachikawa. Ya sekarang bikin PO, saya tanda tangan, kasih si dia buat dia bawa pulang. Nah, setelah bikin PO, saya tanya, Pak, kenapa Pak Sindu pilih barang saya? Ini lu mesti pelajar. Ya, itu sebelum ini 2 orang itu jelekin barang-barang semua, barang dia yang paling bagus, barang lain jelek. Mereka pikir gue bodoh kali, saya bodoh kali. Iya betul. Saya kan bisa lihat nih barang mana. Yang lu cerita benar. Betul. Yang lu cerita benar, lu jujur berarti. Betul. Ada kelemahan, ada kekuatannya. Saya kan juga bisa lihat. Saya harus insinyur, mas saya nggak bisa lihat sih. Ini sales dikira saya bodoh kali. Pokoknya barang dia paling nomor 1. Nah, ketemu nih orang matikan nih, lu jujur. Ya udah, pakai lu. Lu harga lebih mahal. Lu terus samain aja harga ini ya. Nah, ya Pak, nanti saya hitung lagi Pak ya. Kalau Bapak udah SPK-nya kasih saya, nanti saya hitung lagi harganya. Ya udah SPK kasih lu, udah. Lu hitung lagi harga samain. Tapi kalau sampai nggak bisa, lu jangan sampai rugi. Pak Sindu orangnya. Sekarang masih ada, saya anak yang pegang katanya. Ya. Perusahaannya Pak Sindu Hadi Prana. Ya, Hadi Prana Desain sekarang Pak. Ya Hadi Prana Desain betul. Nah sejak itu saya selalu ajarin tim saya jangan menjalankan barang kompetitor. Ya customer kan punya penilaian juga. Customer bukan orang bodoh kan. Gitu loh.
Ya, kata kuncinya itu sih Pak ya. Iya. Sudut pandang Pak Hendra, kalau kunci itu dalam suatu bangunan seberapa penting sih? Paling utama pentingnya. Di Kunci luar, dalam satu ya bangunan, di luar pondasi ya Pak ya, iya, gitu ya. iya di fondasi. Iya. Kunci paling utama, paling penting. Nggak ada kunci itu bangunan nggak jadi. Boleh finishing udah 100%, nggak ada kuncinya, siapa yang mau masuk? Iya sih. Ya, Ya. jadi kunci itu paling utama. Jendela pun juga butuh kunci. Betul. Iya. Tapi kunci di itu paling belakangan. Iya. Itu yang kadang-kadang, aduh, sedih juga ya saya. Sebenarnya lu bangunan rumah tanpa kunci atau bangunan tanpa kunci nggak akan jadi itu bangunan. Boleh bangunan 10 lantai, 20 lantai, nggak ada kuncinya siapa yang mau pakai. Ya, Tapi benar. kunci tendernya terakhir. Selalu. Nah, kadang-kadang kita kecil lagi. Penjelasan kepada owner, Pak ini kunci kita gini-gini. Enak banget sih kuncinya. Ya beda lah Pak kunci gini. Ya khususnya untuk rumah ya. Ya kalau satu pintu saya bilang kan rumah paling banyak kan paling 6 kan kunci. Termasuk kamar belakang ruang servis apa segala. Jadi 6. Ya kalau rata-rata dia bayangin pakai yang 800.000 lah. Satu rumah itu cuma 5 jutaan. Nah harga rumah 3,5 miliar sampai 5 miliar. Ya fair lah Pak pakai barang-barang segini. Saya bilang, ya tapi buat apa kan ada lebih murah lagi Pak Hendra. Ya ada sih dia bilang yang lebih murah. Kalau buat mau beli sama saya ya, yang Belesa gitu ya 300.000, 250.000 ada. Saya bilang, ya mereka beli Belesa. Atau mereka mau beli barang di bawah itu lagi. Saya bilang, saya angkat tangan, nggak ada. Tempat saya nggak ada. Ya, dia cuma Pak, saya beli kunci mahal. Ya dari sisi mereka benar juga sih saya bilang. Saya salut juga lah. Bahwa customer pasti ganti kuncinya. Karena dia nggak percaya bahwa kunci ini tidak diduplikat. Iya. Gitu. Terutama untuk yang menengah ke atas ya. Ya. Menengah sampai menengah ke atas ya. Nah, berdasarkan pengalaman dari sini, saya akhirnya belajar terus untuk meningkatkan servis. Saya menyediakan servis silinder pinjaman. Oke. Untuk kunci yang ya anak-anak silinder iya, tengahnya itu yang ya. tiga itu, yang oval itu, betul. yang ada anak kunci 3, silinder pinjaman. Tapi silinder pinjaman bekas dari proyek ke proyek. Jadi jangan harap itu barangnya baik lah, bekas kena cat lah, kena pelitur lah apa. Tapi masih bisa berfungsi. Jadi itu sistemnya pinjaman itu setelah serah terima kunci. Jadi gini, jadi waktu orang itu developer itu beli kunci sama kita satu. Nah, silinder pinjaman juga banyak membantu saya untuk menjualannya. Karena kalau si developer mempromosikan kunci pintu yang dipasang dengan merek Cisa atau merek Ken dari Kenari Jaya, itu ya brand image-nya naik, membuat orang lebih percaya. Dan kunci akan dipasang pada saat serah terima. Oke, jadi seperti ya paham. Jadi jadi gini. Jadi waktu dipasang untuk meningkatkan pamor gitu Pak ya. Iya, jadi kan gitu. Waktu dipasang nih dia selain tukang aja. Nah, silinder biasa lah yang kita kasih pinjaman. Nah, pasang udah operasional, handle, lock case udah pasang, udah bisa operasional pintunya. Nah, silindernya di tempat kita dia juga developernya nggak mau ambil. Saya yang kasih tahu, kita orang kasih tahu, Pak, Bapak silinder sebaiknya titip sama saya Pak, supaya nanti waktu customer datang, saya yang bawa. Terlihat. Nah, customer kan lihat nih. Satu pintu kan 5, saya bawa 5. Nah, saya kasih lihat customer, Pak, ini 5 loh Pak, ini barang baru ya. Saya pasangin nih Pak sekarang. Nah, yang ini 5 saya ambil pulang, yang pinjaman, ini saya pasangin gitu. Jadi inovasi itu justru malah datangnya dari mendengarkan aspirasi pelakunya ya Pak ya? Iya, karena mereka, Pak, customer takut itu kunci dipalsu. Iya. Mereka nggak mau pakai kunci Pak, mahal-mahal. Ya karena takut dipalsu, saya buat apa beli kunci mahal? Mereka ganti juga kok. Nah, saya pikir kan, wah kalau begini, saya bisa kehilangan market nih. Ya udah, buru-buru lah saya kan kebetulan pas China buka kan pasarnya. Ke China cari silinder yang murah, dapat beli sampai 2.000 atau 3.000 tuh silinder. Ya itu buat pinjem-pinjeman aja. 2.000 sampai 3.000 cuma buat pinjemin. Iya. Murah, silinder murah. Iya. Cuma tetap aja Pak, kalau dikonversi lumayan nilainya. Lumayan.
Karena kan ada satu gedung 20 iya, lantai, kita istilahnya pasangin. kan 2.000 3.000 itu dianggap barang hilang, Betul, dianggap betul. barang habis gitu kan Betul, soalnya. betul, Jadi lumayan Mas saya bilang. Oke. Tapi gini loh, Heeh. kan istilah mau pancing ikan besar harus berani Iya, lempar kail yang besar, kayak apa, apa, umpan yang besar. umpan yang besar Iya gitu, betul, betul, betul. betul. Mau Iya. dapetin hiu nggak mungkin, Iya, ngasihnya bakso gitu. iya, masa ikan teri kasihnya Iya, nggak mungkin dimakan. betul Ya, betul betul. berani lempar umpan itu. Iya 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 Nah, iya. jujur sampai sekarang sistem ini belum diterapkan oleh para pesaing kita. Iya, makanya saya tadi langsung tergelitik follow Ya up mungkin setelah pertanyaan. interview ini orang lain bisa ikut ya. Oke, bagian ini saya cut. Nggak, tapi saya senang aja kalau mereka mau Iya iya ikutin iya. ya oke aja. Iya iya iya. Ya, yang penting kan orang tuh ujung-ujungnya akhirnya lihat kualitas juga. Iya, betul. Oke, Pak Hendra, ada nggak sih buat diri Bapak nih ya, ini pribadi ya Pak ya, project yang berkesan? Bisa mungkin kalau omset besar buat Pak Hendra udah biasa lah, tapi mungkin ada hal-hal lain yang masa lalu. mungkin masa lalu boleh atau ketika di era-era mulai level up gitu Kalau mungkin? masa lalu masih saya ingat ya, Iya. Gedung Balai Kota, Kenapa Pak? Blok G Balai Kota. Itu semua kunci dari saya. Kenapa berkesan buat Pak Hendra? Ya karena gedung tinggi pertama setelah HI ya, Iya. swasta Pemda, itu ya gedung Balai Dua Kota. itu ya. Sampai terakhir waktu sampai gubernurnya itu siapa? Fauzi Bowo. Tahun berapa saya lupa tuh Fauzi Bowo jadi gubernur. Ya. Datang ke wihara saya. Waktu kan saya ngundang. Ya. Saya kaget juga. Dia kasih kata sambutan. Saya datang di sini karena ada Pak Hendra yang undang saya. Kalau saya nggak datang, besok saya nggak bisa ke kantor saya. Dikunci sama Pak Hendra. Yang pegang masternya Pak Hendra. Itu yang pegang kuncinya dia tuh. Nah, jadi umur saya kan tahu. Iya. Lu supply ke balai kota segala. Iya, saya bilang. Ya satu kebanggaan pribadi saya lah. Bahwa gedung balai kota, semua GOR di DKI, GOR itu singkatan dari Gerakan Olahraga ya. Ya. Ya, DKI pasti saya supply. Pak Hendra merasa Kenarijaya itu mulai mengalami kayak semacam titik balik gitu ya. Titik balik meningkat gitu. Itu di tahun keberapa Pak? Atau mungkin di masa-masa atau periode kapan gitu yang Pak Hendra ingat? Kalau Kenarijaya mulai bangkit di era tahun 1970-an. 70-an. Itu mulai benar-benar. Mulai naik lah. Mulai naik. Mulai. Dari 65 ke tahun 70, 5 tahun itu kita merangkak banget. Kita istilahnya merangkak kayak baby kan. Belajar jalan, belajar merangkak. Nah itu kita masih merangkak loh. Belum jalannya belum. Nah, tahun 70 kan sebelumnya 67 kan Pak Ali Sadikin mulai membangunkan. Iya. Nah, pas saya masuk di 67, 70, nah Pak Ali Sadikin proyeknya mulai gebar-gejar, mulai besar di mana-mana di seluruh DKI. Nah, 70-an mulai kita jaya terus. Naik terus. Sampai era 2000. Sampai era 2000. Dan itu waktu belum ada kompetitor. Karena dia melalang buana sendiri lah. Asik. Jadi Tarsan ibu kota lah itu. Iya. Jadi perlengkapan kunci terlengkap ya Kenarijaya. Kompetitor kita pun yang senior ya. Kalau yang muda ya udahlah mereka mungkin juga nggak tahu ya. Kalau yang senior yang seumuran saya, gara-gara Kenarijaya ya ada kita hari ini. Ya beberapa kompetitor saya lah. Jadi saya selalu menganggap kompetitor partner ya. Memang sesama owner kita teman baik. Ya saya cuma bilang aja ke anak muda. Oke, lo orang kalau mau belajar apa-apa, mau tanya apa, lo ke kantor saya aja ya. Jangan anggap saya kompetitor lo, enggak. Kita ini partneran. Lu maju, saya maju. Pokoknya saya paling senang lu orang dagang bisa maju. Kita orang dagang juga maju. Dagang jangan mau perang, jangan. Kalau kita dagang perang, kita berdarah-darah, saya bilang. Sebaiknya kita bergandengan tangan, kita maju bersama untuk cari profit. Saya juga punya prinsip dari muda, saya bilang, saya dagang mau cari untung. Kalau begitu kompetitor banting harga sampai saya rugi, saya lebih nggak dapat tuh proyek, saya serahin tuh kompetitor maju. Karena saya udah perhitungkan, kalau saya udah banting harga sampai lu maju pun lu tinggal dapat tulang, daging lu nggak bakal dapat. Karena sampai saya banting harga ya, saya
Saya udah perhitungkan, saya minimal sekian, masa saya untung 20%. Kompetitor kan mau dapat bendera nih, mau naik bendera lah. Portofolio lah kalau zaman sekarang. Portfolio lah, ya portfolio lah. Iya. Bahasa keren sekarang Iya. lah. Portfolio kan. Dia banding harga dari saya. Nah, mati saya lu banding harga kan lu jual mau rugi nih. Lu belum lagi diutang, sono utang bank kan mesti bayar bunga bank. Lu jual rugi lu aja yang maju dah. Saya tungguin lu jatuh aja. Saya nggak mau rugi, saya mundur. Iya. Tapi emang ya salah satu trik saya yang nakal juga sih saya bilang. Kalau ketemu kompetitor, saya kadang-kadang yang kompetitor yang kurang ajar ya, saya banding harga. Saya pepetin sampai harga HPP saya tungguin lu mau banding harga lagi nggak? Nah, udah saya pepetin banding harga, sambil berdoa. Timnya saya ajarin, udah pepetin banding harga, lu berdoa ya, jangan dapat paket. Pak enak gimana sih? Suruh kita berjuang. Ini benar-benar terjadi nih. Ini bukan sekarang. Udah suruh kita kerja, berjuang, mau dapat order. Udah supaya kita banding harga, berdoa jangan dapat. Ya udah jangan kerja lah Pak, ngapain dapat proyek? Nah, ini, lu orang sekolahnya pinter saya bilang. Tapi prakteknya nggak pinter. Ini kita cuma ngajar adu strategi aja. Iya, betul. Saya bilang, supaya mereka kan mau apa namanya portfolio kan. Iya. Mereka waduh gua rugi dan penting gua ada proyek ini. Iya. Biarin aja, kita lihat aja bertahan berapa lama sih. Gitu loh. Prinsip saya nih, saya bilang prinsip saya. Ini jadi sekolah nggak ada lagi. Prinsip kita jadi judi. Dagangan ini sama judi sama. Saya setuju. Bisnis judi sama gambling ya. Saya setuju. Ya. Kita judi udah duluan. Dia judi belakangan. Pemain baru. Ya, dia judi belakangan. Kita judi, kita udah ada uang menang. Ini uang modal, ini uang menang. Dia belum ada uang menangnya. Nah, ini uang menang ini kita buang aja, kalahin 3.000. Anggap uang menang kita 1.000, saya bilang. Kita kalahin 3.000, 10.000. Ini modal kita masih tetap ada loh, saya bilang. Iya. Ini cuma dari uang menang kita aja. Sampai uang ini 100.000 habis pun, lu masih ada modal kok. Nggak rugi-rugi amat. Iya, masih kita bangkit lagi bisa. Iya. Nah dia lu habisnya 100.000. Kerapokan lah. Iya. Banyak yang saya bikin kerapokan. Karena dia ngambil dari modal ya gitu kan. Karena dia udah makan modal. Iya. Dan ini terjadi. Itu sederhana tapi berlaku untuk semua lini. Iya. Maksudnya semua hal di bisnis tuh. Iya nggak sih Pak? Iya betul. Betul kan? Tapi kalau istilah saya kan istilah bukan orang. Saya kan bukan orang pinter-pinter banget kan. Iya. Bukan orang sekolah tinggi. Jadi bahasa saya bahasa yang hari-hari punya lah. Iya. Ya, karena lingkungan saya kebetulan, saya tinggal di Petak 9 kan, dulu zamannya kasino Pak Ali Sadikin, awalnya dari daerah rumah saya. Betul. Kasino PIK kan? Iya. PIK itu singkatan Petak 9 tuh. Iya. P, Romawi 9 kan, PIK. Terus dari situ berkembang di kasino Jakarta Theater, kasino di mana-mana. Nah, jadi saya dari situ, ya dasar talenta saya yang bisa, ya saya berterima kasih lah kepada Yang Maha Kuasa. Dikasih talenta, saya dapat improvisasi dari sana gitu loh. Oh gini, ya dari saya terapkan bisnis saya. Ya bahwa ya gua kalah di sini, gua kalah ini gua duit menang saya punya, kok saya kalah. Sampai saya kalah habis pun yang 100.000 ini, saya masih ada modal saya yang 500.000 misalkan gitu loh. Buat maju lagi perang, lu udah kalah kabut. Pernah nggak Pak? Mungkin ada satu titik kayak terendah gitu ya? Atau mungkin ada ya oke nah itu biasanya boleh nggak kenapa gitu mungkin atau mungkin terendah saya kapan gitu waktu yang Pato krisis moneter ya 98 belum kan sebelum ya 96 ya 95 sampai ya pokoknya sekitar ya 80-an lah pernah ada krisis moneter yang kan. dulu 80 oke aduh nge-shock banget iya itu pengaruh ya Pak ya sangat pengaruh lah dolar dari berapa ratus rupiah naik ya ke 1.000 sekian rupiah kan? 1.500 ya, atau karena lupa lah. Ya, naik berapa kali lipat lah. Pengaruh kan kita barang import kan. Oh iya benar sih. Nah, terus yang paling bikin saya down banget, yang sangat down dan tidak terlupakan sampai detik ini adalah 98. Kerusuhan Mei 98. Ya, dolar dari sekitar 2.350 naik menjadi 17.500. Sampai 20.000. Hampir 20.000. Ya, betul, pernah naik 20.000. Nah, saya satu sisi keberuntungan saya gudang saya penuh. Oke.
Nah, tapi satu sisi saya nggak bisa bayar utang kan. Nggak bisa ngambil barang juga. Iya nggak ada jualan tuh pas Iya sih, perusahaan nggak betul, bisa betul, jualan, nggak betul, bisa bukan betul, barang. betul. Mau bayar utang gimana? Barang kita kan nggak. Kalau barang kita kan naik kalau hitungan dolar naik sekian kan tuh waktu belum ada euro, belum semua kan dolar tuh. Naik 7 kali, hampir 8 kali lipat kan. Kalau barang saya 3 juta, gila barang saya mesti 24 juta. Pas kondisi 98, ekonomi lagi hancur-hancuran, wah jualnya apa gimana gitu loh. Wah, ini kalau saya bilang ya, kalau misalkan nih balon nih, kepala saya dari balon udah pecah saat itu tuh. Dan nggak ketemu solusi lah saya. Nah, akhirnya saya pikir kan kita nggak boleh lari dari kenyataan. Itu kan emang karakter kita orang kan. Nah, saya ketemuin suppliernya. Itu waktu udah ada handphone, udah fake, by fake kita kirim surat apa semua. Ini utang lo saya nggak sanggup bayar. Itu kembali lagi kejujuran. Utang lo saya nggak sanggup bayar. Tapi barang lo ada di tempat saya. Aman. Nah, mau nggak barang itu saya balikin. Saya bayar utang lo dengan barang ini, tapi semua transportasi dan termasuk biaya masuk di negara lo, saya tanggung jawab. Oke. Yang penting saya bisa mengurangi utang-utang ini. Apa responnya? Itu kan kerusuhan Mei. Itu bulan Juni, Juli lah saya bikin surat begitu. Udah misalnya, lo tunggu aja. Lo yang penting saya mau tanya lo satu. Keluarga lo gimana? Keluarga besar lo dan keluarga besar lo. Oh, keluarga saya dan keluarga besar saya aman. Cuman ada satu toko saya kena penjarahan. Yaitu di Karawaci dulu. Ya. Oke. Terus karyawan lo gimana? Ya, aman semua, saya bilang aman. Nggak ada masalah. Gudang gimana? Satu-satu ditanyain. Aman, saya bilang. Semua aman, saya bilang. Ya udah, sekarang kita break dulu aja. Dulu jangan pikirin utang. Gimana kita bisa bangkit lagi? Itu yang kita pikirin. Ya saya iya aja lah. Coba ada gratisnya apa gimana? Saya bangkit kan nggak ada diskonnya. Waduh, akhirnya di bulan 8 saya berani-beranian lah tuh. Sama koko saya, Pak Husin, almarhum. Kita minta diskonnya itu 60% lah. Enggak, saya minta diskon 65. Pak Husin masih bilang, lu gila minta diskon 65. Mana dikasih? Ya gimana jualnya kalau nggak diskon 65? Lu hitungannya gimana kita bisa jual, bisa gerak nih barang. Barang mati semua nih barang. Ya kita minta, kalau dikasih nggak dikasih urusan belakang lah saya bilang. Ya itu hitungan sederhana. Mungkin kalau orang yang terlalu hitungan, terlalu tajam, takut harga diri, takut jadi dikatain bodoh atau gimana ya. Ya saya sih enggak ya. Ya namanya kita minta, memang kita lagi sulit kok ya. Ternyata apa respon mereka? Udah minta 65, minta reschedule 3 tahun lagi. Udah sekalian aja masukin surat tuh. Udah kepala tanggung basah lah istilah saya. Malu-malu sekalian gitu. Malu Kalau nggak mau jangan nanti udah dikasih diskon, minta baru lagi schedule. namanya. Kan om dikatain, lu kenapa nggak ngomong sekali tempo hari? Kalau minta jantung kasih hati, minta hati kan? Dikasih jantung, minta hati dikasih jantung gitu balik. Udah minta sekaliannya. Ternyata apa yang dikasih respon? Ada yang kasih 65, minimal yang kasih 25 lah. Antara 25 dan 65, saya agak lupa. Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 65 juga. Ya. Terus, nah jadwal 3 tahun ini, ada yang kasih setahun, ada yang kasih oke 3 tahun, ada yang kasih 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Antara range 1 tahun sampai 3 tahun. Ya. Nah udah saya jalan lah. Nah dengan diskon itu saya hitung, akhirnya barang-barang bisa jual. Nah keberuntungan saya lagi adalah itu waktu Pak Gus Dur almarhum naik jadi presiden tahun 2000-an. Kembali ekonomi mulai bergerak. Betul. Ya, setelah kejadian 98 kan 2 tahun itu kan agak vakum ekonominya. Ternyata utang-utang yang saya janji 3 tahun, 2 tahun beres semua. Jadi titik baliknya di tahun 2000-an itu. Dan yang komitmen saya adalah selama utang saya belum beres, kalau saya terpaksa ambil barang, saya bayar cash. Nggak mau utang lagi. Saya nggak utang sama lu orang. Serius loh.
Misalnya, serius saya bilang, lu kan lagi nggak ada duit. Ya gue usahain lah. Gimana caranya? Iya. Ya gimana cara gue cari duit lah. Waktu gue beli barang lu 10 juta, gue bayar 10 juta. Iya. Nah, gue bayar lunas, baru transfer gitu lah istilahnya. Mungkin terakhir dari saya, Pak, apa sih Pak tipsnya Pak Hendra gitu ya? Maksudnya bangun usaha sampai 58 tahun kan nggak gampang. Jadi tips buat yang mungkin lagi kepikiran pengen menjadi entrepreneur gitu ya. Apalagi sekarang kan bisnis semakin sulit dan semakin canggih justru malah kan. Betul. Nah. Ya kepada satu ya, jangan merasa semuanya mau instan. Kalau mau instan cuma ada bakmi instan lah. Yang direbus pakai makan jadi. Oke. Ya. Kalau bisnis mau maju, nggak ada yang instan. Iya. Perlu satu proses. Ya. Nah proses ini adalah perlu memotivasi diri kita sendiri. Bahwa saya ini harus menjadi orang sukses. Saya ini harus menjadi orang berhasil. Ya, di bidang apapun Anda ya. Ya. Terus gagal nggak? Ya pasti ada gagalnya. Kayak saya bangun Kertajaya kan nggak puluhan kali gagal. Udah nggak kehitung gagalnya. Sampai bosen. Bosen lah. Gagalnya sampai bosen datang. Bosen. Tapi beruntung saya nggak ada patah semangat, nggak ada patah hati lah. Iya. Gitu. Iya. Yang paling parah ya di Mei lah 98. Ya itu kan udah gagal total lah. Hitungan secara neraca, hitungan di atas kertas, kita udah pilot loh. Oke, di atas kertas pilot. Iyalah. Waduh, gimana tidak sih? Bisa bangkit nggak kita ya? Ya udahlah. Kita lihat aja dulu lah. Nah, utama juga jangan lupa kita berdoa lah. Saya main di atas, karena menguatkan kita kan dengan cara berdoa. Apapun keyakinan dan kepercayaan ya betul ya Pak. Semua Tuhan kan cuma ya, satu betul. Ya. Kita berdoa lah. Tolong kasih saya jalan solusi terbaik lah. Jadi nggak ada yang instan. Tadi jangan menyerah dan berdoa tentu saja kan. Ya berdoa pastilah itu. Okay. Jangan mudah menyerah, pantang mundur, tetap semangat, yakinlah satu saat kita akan bisa mencapai titik keberhasilan. Iya. Nggak ada lah kalau kita kerja yang sia-sia, nggak ada. Ya, betul. Kalau kita kerjanya fokus dan sungguh-sungguh ya, pasti kita mencapai satu titik keberhasilan. Ya. Jangan kita nggak fokus. Ini hari kita kerjanya B, aduh gagal. Udah coba B lah, C lah. Nah, C gagal, udah coba D lah. Ya semua mulai dari nol lagi, nggak ada yang berhasil. Kalau kita coba di fokus satu bidang kayak saya nih, contoh saya cerita selalu dari pengalaman saya dari kunci ya. Aduh, di sini saya gagal nih. Gimana supaya saya maju ya? Saya coba lagi, tapi tetap di bidangnya kunci, di bidangnya saya juga ini. Saya nggak pindah ke bidang yang lain gitu loh. Main properti enak nih, saya pindah ke properti belum tentu saya bisa gitu loh. Belajar lagi padahal. Belajar lagi belum properti gitu. Yang satu belum kelar, belum naik kelas, gagal lagi nih. Udah properti gagal. Dagang apa? Wah, udah buka restoran enak kan ya dagang babi. Dagang belajar lagi. Masak aja kita nggak bisa mau dagang babi. Nah, gimana maju? Iya. Udah fokus aja yang kita kuasain lah. Karena kita ini kan ada dasarnya kita udah bisa kan. Iya, betul. Ya kita istilahnya ada HPP lah, ada harga modal lah. Tinggal kita kembangin gimana sih caranya. Mangkok ini pecah, ya kita cari mangkok lain lah. Mangkok lain pecah, kita cari piringnya coba gimana. Supaya kita cari satu kesatuan yang lengkap supaya kita bisa maju gitu. Oke. Nah itulah baru Kertajaya Baradaya. Nah ini selalu saya terapkan kepada selalu kalau saya ditanya begini, saya berharap generasi muda itu bisa belajar seperti ini. Gitu. Gampang kok, poin-poin itu simpelnya gampang. Jadi satu mengenai relationship, kedua mengenai menjaga kejujuran, tiga kerja keras, terus inovasi dan kreativitas, terus komitmen, terus juga menjaga mengatur keuangan itu sendiri. Oke, jadi networking, kejujuran, terus mindset, inovatif dan kreatif, komitmen, uang dan pengaturannya itu ya Pak ya? Ya, uang itu maksudnya kan kalau dengan 1 sampai 6 itu kan uang itu datang. Nah, jangan sampai uang itu merasa ini uang saya gini loh. Yeah. Wah, saya pegang uang 20 miliar nih enak nih. Sekarang ya kita ngomong sekarang ya. Waduh, nganggur nggak kepake nih.
Wah, ada beli rumah bagus tuh. Hmm. Pindah yuk, kita pindah langsung. Apalagi sekarang ditambah iming-iming kartu kredit bisa cicil kan. Wah, entar cicil TV, entar cicil furniture, entar cicil ini, itu, ini. Semua kan mesti dibayar kalau jatuh tempo itu. Iya, betul. Nah, janganlah seperti itu. Karena uang 20 miliar itu, yang kita punya itu cuma 10%. Iya. Jadi pergunakan Yang 2 miliar sesuai itu. ya. Nah, kalau saya prinsipnya, Hmm. yang 2 miliar itu saya pergunakan lagi 5%. Oke. Oke, ini menarik nih. Ini Nah, jadi pembahasan khusus nih. yang selebihnya saya masukin ke dalam modal kerja. Iya, 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 iya. Gitu loh. Iya, iya. Jadi ya kalau belum waktunya mewah ngapain sih Iya, gitu loh. sabar-sabar. Sabar aja lah. Tadi yang dibilang jangan tips yang jangan instan itu ya. Ya, Iya, iya. ya. Terima kasih banyak Pak Ya, Hendra, terima kasih waktunya, sama-sama. Pak Hendra. Semoga ini berkesan, Iya. semoga berguna maksud Hmm. saya sharing ini, terutama bagi generasi muda tentu kita harapkan ya. Kalau udah generasi seperti saya, nah si Pak Hendra cerita kan biasa, gue juga lakukan itu. Ya mungkin ya. Betul, Tapi betul. kalau yang generasi muda tentu sangat berguna ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Hendra Terima kasih, sama-sama. waktunya dan oke, saya sudahi episode pada hari ini dan ini ya banyak inspirasi tentu saja yang bisa kita ambil dan kita ketemu di episode-episode Hit Life lainnya. Saya Brian undur diri. Terima kasih and enjoy your moment. Terima kasih, selamat sore semua.